Udah ada beberapa kali kita di request sama kalian untuk review monitor ini. Bukannya gue nggak mau cepet-cepet review ya, tapi posisinya itu kalau gue perhatiin sepertinya offside. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Setelah Asus banting harga VG 249Q jadi 2,9 juta, itu adalah salah satu kode yang paling gue rekomen ke banyak orang yang tanya di GTA ini. Dan sekarang, gue juga mesti ngomong, di segmen di bawah 3 juta, monitor gaming terbaik pilihan cuma ada dua. AOC 24G2 dan Asus VG 249Q. Asus dengan garansi 3 tahun full, ada speaker, full ergonomic stand, AOC garansinya 3 tahun kepecah, 1+2 tepatnya. Disitulah Asus bersinar. Dan ketika Asus panel IPS sudah di harga 2,9 juta, tapi VA-nya masih di 3 jutaan, bahkan ada yang jual di 3,3 juta. Apakah ada yang spesial dari monitor ini? Apa memang mau jual overprice saja ya? Beda kasusnya sama dompet yang gue pakai hari ini. Money Clip dari Rich Wallet, simple, kecil, dan premium. Bisa nampung 12 kartu plus bisa jepit duit kertas kalian di sini. Ada banyak banget pilihan warnanya dari Rich Wallet, ada carbon fiber, titanium, bahkan gold 18 karat yang gue pakai hari ini. Kualitasnya juga nggak main-main. Gak cuma wallet, dia juga ada pilihan tas ransel, pisau lipat, pembuka botol, sampai power bank yang kualitasnya mantap abis. Rich Wallet ini brand dari luar negeri ya, antara Amerika atau Kanada gitu. Gue kurang jelas. Tapi gak usah takut karena shippingnya cepet banget, dan yang paling penting, free ongkir ke Indonesia. Oh iya, jangan lupa pakai kode GTA di Rich buat dapetin diskon tambahan 10%. Dan kita bisa hidup dengan lebih simple, jadi nggak perlu pakai dompet segede gini lagi. Dompet gue by the way. Dan kita lanjut. Secara build quality, bodinya Asus VG24VQ ini nggak kompromi sama sekali dengan kasih standar yang tinggi dari Asus. Stand dan kaki padat, berat, dan tebel semuanya. Udah full ergonomic stand, head adjustment, tilt, swivel, semuanya mulus. Paling enak dimainin tuh swivelnya. Dan yang menariknya, walaupun monitornya curve, dia kasih kita vertikal 2 arah, bos. Baru kali ini sih gue lihat curve monitor disediain vertikal di sistem ergonomiknya langsung. Menarik. Walaupun dulu gue udah bikin juga ya, bukan cuma 1, bukan 2, tapi 3 monitor curve vertikal. Udah lama banget sih itu kontennya, Februari 2020 tepatnya. Saat itu GTA sepi banget ya. Kalian yang ada di sana saat itu sama-sama kita, kalian legend beneran. Bodi bagian belakang, desainnya gaming Asus yang udah sering banget kalian lihat. Logo Asus di bagian atas, VESA 10x10 cm, yang kalian masih copotin kakinya baru kelihatan. Portnya juga udah ngadep ke bawah, DC-in, HDMI 1.4 yang udah support 144Hz, DisplayPort 1.2, audio out 3,5 mm. Pembuangan panas yang dibuka lebar di bagian kiri dan kanan yang ngeblend sekalian menjadi desain gamingnya di monitor ini. Sirkulasi panasnya udah oke, dan di bagian kiri ada joystick plus tombol untuk ngatur USD-nya. Kombinasi deh. Dan ini nih, ada yang gue sebel banget sama sistem Asus di OSD-nya. Secara default, game visual yang terpilih ada di Racing Mode. Memang beberapa monitor Asus yang gua tes warnanya akurat itu di antara Racing Mode atau mode sRGB. Tapi di sini pas gua tes di Racing Mode, color akurasinya tuh kacau. Terutama warna kuning, parah banget. Kuningnya tuh bisa sangat-sangat nggak akurat di 8,73 delta E dengan average keseluruhannya 1,53 delta E. Dan memang ketika lu lihat warna-warna kuning di monitor ini agak pucet-pucet aneh gitu lah. Mode sRGB mirip hasilnya kayak gitu, dan gue cobain mode RTS RPG, hasilnya warnanya makin amburadul tingginya. Jadi gue rasa paling bener antara racing atau sRGB, tapi ya lu mesti terima warna kuning yang nggak akurat sama sekali. Oke, di sini game visual ada banyak mode. Kalau kalian lihat nih, mode default itu racing. Jadi kalau gue ganti-ganti, kalian bisa lihat ya perubahan warna dari ceweknya ini. Yang paling akurat yang gue tes itu racing dan sRGB sih. RTS dan cinema ini malah nggak akurat. Dan inilah mode MOBA, menghilangkan semua warna menjadi abu-abu dan cuma yang keluar warna merah saja. Ini perhatiin kalian, semua yang merah-merah keluar.
warna lain jadi abu-abu. Bahkan rambut yang hitam aja jadi abu-abu. Gue nggak ngerti sih apa artinya, tapi gue rasa nggak akan ada orang yang pakai preset MOBA juga. Dan kita masuk ke spek lengkapnya di website Asus. 23,6 inch Full HD Resolution VA Panel Curve 1500R. Brightness diklaim 350 nits dengan kontras 3000/1. Refresh rate maksimum 144Hz, bisa pakai semua port yang ada di monitor ini, HDMI maupun DisplayPort. Response time 1 milisecond MPRT yang kita tes pakai UFO. Ghosting panel VA, ya begitulah. Sangat-sangat gak cocok buat game-game yang gerakannya cepat dan banyak daerah gelapnya. Bisa bikin pusing orang-orang yang terbiasa main di IPS atau TN panel. Ya kompetitif udah nggak cocok lah. Support FreeSync Premium dan G-Sync compatible lewat DisplayPort, dan ada speaker 2x2 watt yang kita tes sama-sama. Kualitas speakernya lumayan, bassnya agak kecil sedikit, tapi masih kenceng suaranya secara overall. Udah cukup sih harusnya buat kebanyakan orang punya speaker di monitor ini, dan bikin clean meja juga. Nice-nya itu. Next, berikutnya gue show ke kalian hasil data color panel monitor ini. Sekaligus gue bandingin sama sweet spot kita di Asus VG249Q dan AOC 24G2. Di sini yang gue pakai presetnya Asus VG249Q dan VG24VQ, gue pakai di preset racing. Sementara di AOC 24G2 di mode default. Sebenarnya untuk warna di VG249Q itu mode sRGB-nya yang paling akurat. Cuma kualitas brightness sama kontras jadi berantakan dan nggak bisa diatur juga. Makanya gue pakai hasil yang di mode racing. Untuk color gamutnya, dua Asus di sini kita bisa lihat terbantai dengan AOC 24G2. Keduanya punya kualitas color gamut yang mirip. Dan untuk VG24VQ hasilnya 94% sRGB, 79% Adobe RGB, 79% DCI-P3, dan 74% NTSC. Di brightness, VG24VQ ini hasil tinggi banget, paling tinggi malah, sampai 361,3 nits dengan kontras 2710/1 dan white point yang kebiruan di 8200 Kelvin. Untuk AOC feeling gua harusnya dia bisa lebih tinggi. Kayaknya waktu itu ada settingan yang gua salah waktu dulu. Masih ke limited ya warnanya. Jadi gue bikin update-nya nantiin videonya. Secara color uniformity di brightness 100%, kualitasnya agak ngacir di bagian kanan atas monitor. Maksimumnya sampai 5,7 delta E. AOC lebih rapi dari 24VQ, tapi VG249Q jauh lebih rapi dari keduanya. Di sisi luminous uniformity di brightness 100%, 24VQ bagus banget hasilnya. Setelah itu diikuti AOC dan kualitas paling kurang ada di 249Q. Nah ini color akurasi. VG24VQ ini nggak bisa diandelin banget, terutama warna kuningnya. Gue nggak tahu apakah ini unit gue doang atau semuanya begitu, tapi itu hasil yang gue dapet. Hasil preset yang lain malah lebih buruk, misalnya kayak Cinema atau MOBA, bahkan itu aneh banget. Mode racing hasilnya seperti ini, dan AOC dan Asus VG249Q lebih unggul di bagian ini. Gue coba kalibrasi 24VQ ini, hasilnya nggak beda gimana. Kuning 3F menjadi max di monitor ini di 13,44 delta E dengan average 1,37 delta E. Overall rating untuk ketiga monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,5 poin. Oke, kita ke pengetesan bleeding di sini dan gue show something yang hitam. Kita coba naikin ISO-nya sebentar. Gue merasa kayak panelnya rapi banget ya untuk panel VA ya. Wow, rapi banget. Turunin. Kita hitamin. Oke. Tadi gue juga udah ngintip ya di bagian stiker ini juga rapi. Mungkin ini panel VA yang terapi yang pernah gue tes. Dan gue rasa ini pakai hoki semuanya ya. Jadi kalau kalian beli monitor atau beli laptop dan pengen layarnya nggak bleeding, hoki kalian sih luar biasa sih pasti kalau kalian nggak bleeding. Dan ini curve juga ya, jadi biasanya sih bleeding curve. Cuma ini enggak. Nice banget Asus. Itu pengetesan bleeding kita untuk Asus VG24VQ. Monitor Asus ini bisa kalian dapetin di 3.050.000 dengan garansi Asus 3 tahun full. Dan saingannya di kelas 24 inch curve gaming monitor 144Hz ada ini semua. AOC C24G2 di 2750, Samsung C24RG50 di 2650, HP X24C di 2,6 juta, Armageddon XC24 HD di 2450. Tetap aja gue saranin kalian cek video GTA di Top 10 144Hz IPS di bawah 3 juta. Plus Asus VG249Q dan ViewSonic XG2405 di 2,9 juta. Karena IPS di segmen ini jauh lebih worth it. Sebelum lanjut,
semua Bu, jangan sungkan-sungkan. Kelengkapan lainnya, adapter dan kabel power, satu kabel HDMI dan satu kabel DisplayPort. Asus VG24VQ ini secara harga udah masuk ke level tidak worth it untuk dibeli. Mungkin dia belum dibanting ya, sedangkan yang 249Q udah dibanting. Karena pada dasarnya panel VA harus dan mesti lebih murah dibanding panel IPS sekelasnya. Ya cuma Samsung doang sih yang berani jual mahal panel VA-nya di Odyssey G5. Yang memang ada nilai jualnya di 1000R karena sementara ini dia doang yang punya. Pastiin kalian cek videonya untuk dapetin gambaran lengkapnya. Dan Asus VG24VQ ini juga punya kelemahan di panelnya yang sangat nggak akurat untuk warna kuningnya. Nggak ada alasan sih untuk rekomen monitor ini ke siapapun. Tetap ambil Asus VG249Q atau kalau Asus itu goib ya terpaksa ambil ViewSonic XG2405 atau AOC 24G2. Kayaknya 24G2 juga goib sih. Sekian review kita untuk Asus VG24VQ ini. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap